Selamat pagi pemirsa, kembali bersama Biswaneta, saya Atunya kembali menemani Anda dalam mengupas berita terkini. Kasus mengejutkan terjadi di Rumah Sakit Harapan Sejahtera, Jakarta. Beredar video viral dari akun pribadi milik pasien dari Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Video tersebut berisi tentang adanya dugaan tertukarnya bayi yang dikuatkan oleh hasil tes DNA dari keluarga korban. Selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Harapan Sejahtera Jakarta. Saya Krisna dan rekan saya Nesa, selaku Public Relation Officer, akan memandu jalannya konferensi pers pada hari ini. Konferensi ini diadakan untuk memberikan klarifikasi resmi terkait insiden tertukarnya dua bayi yang baru lahir yang terjadi di rumah sakit kami. Acara ini akan dimulai dengan pernyataan yang disampaikan langsung oleh pimpinan dan tim krisis kami selaku pihak Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan rekan media Desti dari media Citra Nusantara TV dan Advenia dari Nusawarta. Kami persilahkan kepada Bapak Irfandi selaku pimpinan Rumah Sakit Harapan Sejahtera dan tim krisis communication, Bapak Ali Sandi dan Ibu Narulisa untuk menyampaikan pernyataannya. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di rumah sakit kami. Kami memahami kekhawatiran dan kekecewaan dari keluarga pasien, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saat ini, kami serahkan kepada pimpinan kami untuk menyampaikan perkembangan terkini serta penjelasan resmi terkait situasi yang sedang terjadi. Kami berharap informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan bagi semua pihak. Kami persilahkan kepada Bapak Irfandi selaku pimpinan Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Saya selaku pimpinan Rumah Sakit Harapan Sejahtera menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban dari kedua keluarganya atas terjadinya kasus tertukarnya bayi yang ada di rumah sakit kami. Sebuah kelalaian serius yang seharusnya tidak terjadi, dan kami juga bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Tim kami saat ini telah melakukan investigasi internal untuk menelusuri akar penyebab dan sedang melakukan adanya perbaikan menyeluruh pada sistem identifikasi bayi. Dan itu juga termasuk terhadap penerapan prosedur double check yang ketat serta pengawasan yang lebih intensif lagi terhadap tenaga medis dan non-medis yang terlibat. Dari tim kami juga bekerja sama secara terbuka dan dengan Kementerian Kesehatan dalam proses audit dan mediasi agar penanganan terhadap keluarga tersebut berlangsung adil dan transparan. Dari pihak rumah sakit juga berkomitmen untuk memperbaiki seluruh prosedur keselamatan pasien guna mencegah kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Dan kami juga berusaha untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja atau pelayanan dari rumah sakit kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ivani dan jajaran tim krisis atas statement yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Rekan media dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya satu persatu. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfandi selaku pimpinan Rumah Sakit Harapan Sejahtera dan tim krisis communication atas pernyataan resmi dalam konferensi pers ini. Izinkan saya, Desti dari Citra Nusantara TV, membuka sesi tanya jawab. Dengan pertanyaan pertama, bagaimana mungkin 2 bayi bisa tertukar di rumah sakit sebesar ini? Jadi, 2 bayi bisa tertukar di rumah sakit kami, yaitu Rumah Sakit Harapan Sejahtera, karena murni kelalaian dalam proses identifikasi, khususnya tidak dilakukan pengecekan berlapis atau double check pada gelang nama bayi saat penyerahan. Kalau begitu, faktor apa dalam proses identifikasi yang paling berkontribusi sehingga terjadinya kasus ini? Jadi untuk faktor utamanya yang berkontribusi adalah lemahnya sistem identifikasi dan pengawasan, sehingga kesalahan tidak terdeteksi dan kedua bayi diserahkan ke keluarga yang salah. Semoga izinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, sudah ada bukti tes DNA dari salah satu orang tua bayi yang tertukar. Nah, bagaimana perkembangan proses tersebut saat ini dan apakah hasilnya sudah mulai menunjukkan kejelasan bagi kedua keluarga? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari wartawan. Proses tes DNA yang dilakukan salah satu keluarga mulai menunjukkan kejelasan mengenai identitas bayi. Hasil tes ini telah mengkonfirmasi bahwa terjadinya kesalahan identifikasi dan saat ini rumah sakit juga sedang bekerja sama dengan kedua keluarga untuk menjalankan proses mediasi dan klarifikasi lebih lanjut. Dari tes DNA yang mulai menunjukkan kejelasan, terus bagaimana rumah sakit menangani akuntabilitas tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas kesalahan identifikasi bayi, termasuk tindakan disiplin atau pelatihan yang direncanakan? Jadi, rumah sakit mengambil langkah akuntabilitas dengan melakukan investigasi internal terhadap tenaga kerja yang bertanggung jawab. Selain itu, rumah sakit juga berkomitmen untuk memberikan tindakan disiplin yang sesuai serta merencanakan pelatihan ulang guna memperbaiki prosedur identifikasi dan memastikan kesalahan serupa untuk tidak terulang lagi. Jadi, setelah berita ini viral, untuk tanggung jawab apa yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada korban? Sebagai bentuk tanggung jawab kami secara etis dan profesional menanggung seluruh proses mediasi dan pemulangan bayi ke keluarga biologis, serta melakukan permintaan maaf resmi. Rumah sakit juga memperbaiki sistem identifikasi dan prosedur keselamatan pasien untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dengan viralnya kasus ini dan turunnya kepercayaan publik, apa strategi rumah sakit untuk memulihkan reputasinya? Strategi rumah sakit untuk memulihkan reputasi adalah dengan transparan memberikan klarifikasi kepada publik, memperbaiki sistem identifikasi bayi, meningkatkan pengawasan tenaga medis, serta juga kami aktif bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penanganan kasus ini. Rumah sakit juga berkomitmen membangun kembali kepercayaan melalui langkah perbaikan yang menyeluruh. Baik, terima kasih atas waktu dan keterbukaannya dalam menjawab pertanyaan dari kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan kejelasan bagi sisi. Kami akhiri sesi yang lalu. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pernyataan yang telah disampaikan, serta terima kasih kepada pimpinan dan tim krisis Rumah Sakit Harapan Sejahtera atas jawabannya. Apabila ada pertanyaan lanjutan, dapat disampaikan melalui email Humas Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Demikian, sesi tanya-jawab pada hari ini kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang telah hadir dan memberikan perhatian yang serius dalam konferensi pers ini.
Kami berharap klarifikasi yang disampaikan dapat membantu memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Kami terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait demi penyelesaian kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. Dengan ini, konferensi pers resmi kami tutup. Demikian kami ucapkan terima kasih.